Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kasih. Hari ini saya ingin berbicara tentang siapa yang akan datang di akhir zaman. Ini ditulis dalam kitab Wahyu. Ada dua yang akan datang di masa depan ini. Dan mestinya akan segera terwujud ini, karena tanda-tanda zaman sudah menyatakannya. Siapa yang akan datang? Saudara, yang pertama yang akan datang itu adalah setan. Ya, dalam Wahyu pasal 12 dikatakan timbul peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya, itu pasukan Allah, berperang melawan naga itu. Iblis, setan, dan pasukannya. Naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tapi mereka tidak dapat bertahan. Iblis dan malaikat-malaikat iblis itu kalah. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar, si ular tua yang disebut iblis atau satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Inilah yang akan datang pertama kali di akhir zaman ini, setan. Sebab dia diusir dari surga, dia dilemparkan ke bumi, saudara-saudara, dan dia kehilangan tempatnya di surga, jatuh ke bumi. Dengan banyak sekali pengikutnya, malaikat-malaikat iblis. Saya pikir, saudara, di hari kejatuhan iblis ke bumi, atau sejak hari kejatuhan iblis di bumi itu, jumlah setan di bumi begitu banyaknya, sehingga mungkin lebih banyak dari jumlah manusia yang ada di bumi. Akibatnya, terjadi masa yang paling celaka di bumi. Iblis dan tentaranya itu jatuh ke bumi dengan kemarahan yang besar, ya. Dan dikatakan dalam Wahyu pasal 12 ayat 12 dan 17 dikatakan, celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu karena geram yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Lalu dikatakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, yang dimaksud perempuan itu adalah Israel, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, memerangi orang-orang Kristen. Saudara, itu zaman yang sangat sulit, ya, karena iblis yang berkuasa. Iblis dan setan-setan pengikutnya akan berusaha menipu semua orang yang diam di bumi dengan cara dia menampilkan diri sebagai penguasa yang baik, ya, berkuasa dengan banyak mujizat dan sebagainya. Tapi di bawah lain juga dia akan memerangi orang-orang Kristen yang masih tertinggal pada waktu itu. Saudara, iblis datang untuk membawa kebinasaan, dan itu terjadi, dan itu akan segera terjadi di seluruh bumi. Masa yang kata Tuhan Yesus begitu sulit selama 7 tahun, dan Tuhan Yesus bilang gini, Matius 24 ayat 22, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Saudara, kejatuhan iblis di bumi menyebabkan peperangan di surga pindah ke bumi antara Allah dan iblis. Dan untuk mempersingkat waktu itu, waktu pemerintahan iblis di bumi, maka kuasa Allah akan sangat dinyatakan. Kekuasaan Allah akan sangat dinyatakan. Kemahakuasaan Allah akan sangat dinyatakan. Untuk mengalahkan iblis, di dalam kitab Wahyu dikatakan dengan berbagai macam murka, Tuhan akan menghukum orang-orang yang menyembelih iblis. Jadi saudara, saya percaya Tuhan mengasihi umatnya yang masih tinggal di bumi pada waktu itu, meskipun seharusnya umat Tuhan yang setia sudah diangkat sebelum iblis dilemparkan ke bumi. Tapi tetap ada orang-orang yang bertobat di masa antikristus, dan itulah umat yang Tuhan akan peliharakan. Maka pemerintahan setan dan antikristus dipersingkat. Mari saudara,
kita waspada. Ya, yang diperlukan dari kita adalah kewaspadaan. Dan yang kedua yang akan datang ke bumi adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus akan datang untuk mengakhiri kekuasaan atau pemerintahan si naga ular tua, setan. Ya, Tuhan Yesus datang dengan beribu-ribu tentara surga untuk menghukum semua orang durhaka dan setan. Dalam Yudas pasal 1 ayat 14 dan 15 dikatakan, ya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus mengalahkan setan, mengalahkan antikristus. Setan dan antikristus ditangkap, setan dilemparkan ke dalam jurang maut, antikristus dan nabi palsu dilemparkan ke dalam neraka. Saudara, seberat apapun hidup ini, kalau saudara membaca dengan sungguh-sungguh dan mengimani dengan sungguh-sungguh kitab Wahyu ini, maka saudara akan tahu ada masa depan bagi orang yang percaya. Sebab Tuhan menang atas iblis. Sebab Tuhan menang atas setan. Dan kalau Tuhan Yesus datang, maka dia datang dengan kehidupan. Ya, iblis datang dengan kebinasaan, Tuhan Yesus datang dengan kehidupan. Iblis datang dengan kekacauan, Tuhan datang dengan damai sejahtera. Iblis datang untuk memusnahkan orang-orang Kristen, Tuhan datang untuk menyelamatkan umatnya. Karena itu saudara, mari kita sekarang ini mulai lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, supaya hati kita, roh kita, pikiran kita dipenuhi dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan, ya, dipenuhi dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan, mengenal apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, dan mentaatinya. Tuhan memberkati saudara semuanya. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Amin.